Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur memasuki minggu keempat di bulan Mei ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang Roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Saudara, pada hari ini kita memasuki hari ke-10, yaitu kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu setelah dia bangkit dari kubur, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia masih berada di bumi selama 40 hari. Setelah 40 hari baru dia naik ke surga, dan 10 hari kemudian terjadilah, yaitu saat mereka berdoa, pencurahan Roh Kudus. Maka pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta itu disebut hari ke-50. Dari mana tadi 50? Dari mulai bangkitnya di bumi selama 40 hari naik, baru hari ke-50-nya terjadi pencurahan Roh Kudus. Pada kesempatan ini saya berikan temanya adalah pentingnya Roh Kudus bagi kita. Sekali lagi, pentingnya Roh Kudus bagi kita. Di dunia ini ada banyak bermacam-macam roh. Ada roh ketakutan, roh kecemasan, ada roh kebimbangan, ada roh pembunuhan, ada roh perzinahan, berbagai macam roh yang sedang berkeliaran di dunia ini. Maka kalau saudara dan saya ingin menang melawan roh-roh jahat itu, kita harus melawannya dengan roh juga, tapi bukan roh iblis, tapi kita harus menggunakan Roh Kudus. Makanya betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi kita. Ketika Nabi Yoel bernubuat bahwa di akhir zaman akan dicurahkan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga mengatakan, aku harus pergi kepada Bapa. Kenapa aku harus pergi? Kalau aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan turun. Jadi dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, digantilah yang menjadi penolong kita, yang menemani kita adalah Roh Kudus. Karena kalau roh itu tidak bisa dibatasi, baik dimanapun kita berada, dia bisa hadir. Kalau Tuhan Yesus dalam bentuk tubuh, dia ada misalkan di kota Bandung, gak mungkin ada di Jakarta karena tubuhnya hanya satu. Tetapi kalau Roh Kudus, di Bandung ada pekerjaan Roh Kudus, di Jakarta ada pekerjaan Roh Kudus, di Amerika bahkan di mana-mana, karena roh itu menyebar kemana-mana. Maka betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi kita. Nah, dalam hal ini saya akan jelaskan pertama-tama apa saja peranan Roh Kudus bagi anak-anak Yahweh. Pertama, untuk memerdekakan kita. Sekali lagi, untuk memerdekakan kita. Dalam 2 Korintus pasal 3:17,
Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya tenang, damai, itu berarti merdeka. Di zaman sekarang banyak orang ketakutan, cemas, bimbang karena dikendalikan oleh roh-roh jahat. Jadi jangan engkau mengatakan aku penuh Roh Kudus tapi selalu dibayang-bayang ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keliru. Firman Yahweh katakan, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Yang kedua, apalagi yang peranan Roh Kudus itu bagi kita untuk menghibur kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, 17 dikatakan bahwa penghibur, yaitu roh kebenaran, akan turun ke atas kamu dan dia akan menghibur kamu. Kita tahu dunia ini penuh dengan berbagai macam kesusahan, berbagai macam penderitaan. Teman, saudara belum tentu bisa menghibur kita. Tapi jika Roh Kudus mengurapi engkau akan terhibur apapun penderitaan, kesulitan yang kau alami, karena Roh Kudus itu penghibur yang sejati. Bukan manusia, bukan golongan, bukan agama, tapi penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita lupa peran Roh Kudus itu dalam diri kita, bukan sekedar kita jadi anak Tuhan, bukan, tapi supaya kita juga tahu bahwa Roh Kudus itu menghibur bagi kita. Nah, yang ketiga, apalagi peran daripada Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik daripada Yahweh. Dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 13-14, bahwa dikatakan Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik daripada Yahweh. Satu perjanjian antara dua lembaga atau lembaga hukum yang lain harus ada tanda tangan di atas meterai, baru sah perjanjian itu. Kita pun sah menjadi milik daripada Yahweh, itu Yesus HaMasiah. Kalau ada meterai dalam diri kita, apa meterainya? Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus, dia sudah dimeteraikan menjadi milik daripada Yahweh. Jadi kalau engkau tidak punya Roh Kudus, jangan bermimpi masuk surga karena engkau bukan milik daripada Yahweh. Mungkin ada berkata, oh saya pengakuan iman tiap minggu, aku percaya kepada Bapa, percaya kepada Putra, percaya kepada Roh Kudus. Kalau cuman percaya doang, iblis pun percaya kepada Yahweh, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi nggak pernah menerima Yahweh, nggak pernah menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau iblis menerima Roh Kudus, pasti dia nggak berbuat jahat. Oleh karena itu, kita bersyukur karena Roh Kudus itu memeteraikan kita. Yang berikutnya, apalagi peran daripada Roh Kudus bagi kita untuk memberikan kuasa bagi kita. Sekali lagi, memberikan kuasa. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa kita bisa menjadi saksi? Karena cara hidup kita berbeda dengan yang lain. Orang lain ketakutan, kita tenang. Orang lain bimbang, kita yakin dengan teguh. Karena tadi katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika Petrus sedang berkhotbah, setelah dipenuhi Roh Kudus, dia benar-benar diberikan kuasa, maka waktu dia berkhotbah ada 3.000 jiwa yang bertobat karena diberikan kuasa melalui Roh Kudus itu. Jadi kalau sekarang ini saudara perhatikan, di mana-mana orang hanya menceritakan ketakutan, penyakit di mana-mana, bencana di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Itu sama dengan menceritakan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Harusnya kalau engkau ada dalam Roh Kudus, engkau punya kuasa, engkau tidak perlu takut menghadapi semua kejadian itu. Karena apa? Kita diberikan kuasa.
melalui Roh Kudus. Segala intimidasi, roh-roh jahat dalam pikiranmu, dalam hatimu, engkau lawan karena apa? Engkau dan saya sudah diberikan Roh Kudus dan punya kuasa memerintahkan iblis itu. Tuhan Yesus menegaskan, Aku sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi harusnya kita nggak usah takut lagi. Menghadapi apapun nggak usah takut. Kenapa? Roh di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di sekeliling kita, yaitu roh-roh iblis. Jadi ada kuasa, ada otoritas. Kita memerintahkan segala pekerjaan iblis itu enyah, dia enyah karena kita diberikan kuasa. Berikutnya apalagi yang diberikan peranan Roh Kudus itu bagi kita? Memberikan buah-buah Roh Kudus dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Di situ ada 9 buah Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan salah satu yang buah Roh Kudus yang terakhir adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, ada kasih, ada sukacita, bukan karena kita baik keadaannya baru bersukacita, ada damai sejahtera. Apapun keadaannya, tetap bersukacita, ada damai sejahtera. Ketika Stefanus dirajam pakai batu, dia berdoa, dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ada damai sejahtera, ada kasih. Memberkati orang yang sudah menganiaya dia. Itulah bukti bahwa Stefanus punya buah-buah Roh Kudus. Yang berikutnya apalagi yang peranan Roh Kudus untuk memberikan buah-buah kasih bagi kita. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu bermurah hati, berpanjang sabar, tidak mengingat-ingat hal yang buruk, selalu melupakan hal-hal yang buruk. Tetapi banyak orang sekarang selalu mengingat hal yang buruk, yang baik tidak pernah diingat. Nah, itu pekerjaan iblis. Kenapa kau mengingat-ingat yang baik, yang tidak baik? Supaya hatimu hilang damai sejahtera. Kalau enggak ada damai sejahtera di hatimu, maka yang ada adalah kebencian, kepahitan, dan itulah yang menimbulkan penyakit di dalam tubuhmu. Tetapi jika engkau ada kasih, ada pengampunan, kita disuruh mengampuni hanya 70 kali 7. Jadi 490 kali. Sementara dalam setahun hanya 365 hari. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi kalau engkau ada kasih, engkau bersukacita, ada damai sejahtera. Yang terakhir saudaraku, apalagi yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk memberikan karunia-karunia Roh Kudus bagi kita dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan 11. Di situ dikatakan roh yang sama memberikan karunia hikmat, pengetahuan, mujizat, kesembuhan, berbagai macam, yaitu mujizat tadi, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bernubuat. Jadi bukan hanya satu karunia. Gereja sekarang ini hanya fokus kepada satu karunia, bahasa roh. Keliru saudaraku. Karena bahasa roh nggak masuk surga. Tetapi kita harusnya memiliki karunia iman, mujizat, kesembuhan untuk membuat mujizat kepada orang lain. Ketika Petrus mau ke bait suci, dia lihat ada orang lumpuh di sana. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus HaMasyiah, bangkit dan berjalan. Orang yang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Karunia apa yang terjadi di sana? Mujizat, kesembuhan, karunia iman. Apa itu karunia iman? Apa yang dikatakan terjadi. Jadi pada kesempatan ini, biarlah kita menikmati kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita setiap saat, bukan hanya saat ibadah, bukan hanya di saat kita berdoa, tapi dimanapun kita berada, karena Roh Kudus itu mengurapi kita, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap saat Dia mengajari, membimbing kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Biar melalui kita memperingati hari Pentakosta agar kita mengalami kemerdekaan dalam Roh Kudus itu. Sampai di sini bermanfaat, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sediakan tempat bagi kami yang mulia dan ajaib. Dan yang kami sangat bersyukur juga Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, yang ajaib, memberikan kuasa, tenaga, dan memberikan kemerdekaan kepada kami, memberikan karunia-karunia roh, memberikan buah-buah roh, memberikan buah-buah kasih, bahkan mengajari kami setiap saat, sehingga kami berkemenangan, kami beruntung memiliki Roh Kudus, karena Engkau adalah penolong kami, penghibur kami dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu ini tertanam, berakar, bertumbuh di dalam hati kami masing-masing. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa negara kami, berkati gereja-Mu, persatukan semua. Seluruh orang-orang yang mengalami sakit, Engkau buat mujizat kesembuhan. Di dalam nama Yesus HaMasiah akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.